Assalamualaikum. Kali ini di materi PKN kelas 7 minggu kedua akan dibahas tentang semangat kebangsaan dan komitmen kebangsaan. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Yang dimana akan dibahas nilai semangat para pendiri negara, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila, nilai kebersamaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar, meneladani sikap para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Nilai semangat para pendiri negara. Yang pertama, ada ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jiwa dan semangat merdeka, nasionalisme, patriotisme, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, pantang mundur dan tidak pernah menyerah, persatuan dan kesatuan, anti penjajah dan penjajahan, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, idealisme kejuangan yang tinggi, berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara, kepahlawanan, sepi, ing, pamrih, ing, gawe, berkarya dengan penuh semangat dan tanpa pamrih pribadi, setia kawan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan, disiplin yang tinggi, dan yang terakhir, ulet dan tabah menghadapi segala macam tantangan, hambatan, dan juga gangguan. Yang dimana semangat kebangsaan disebut juga nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme dan patriotisme merupakan salah satu contoh sikap yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Adapun pengertian dari nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state menurut Daryono tahun 98. Adapun faktor pembentuk nasionalisme antara lain, yang pertama, faktor objektif meliputi bahasa, warna kulit, kebudayaan, adat, agama, wilayah, kewarganegaraan, dan ras. 2. Faktor subjektif meliputi cita-cita, semangat, timbulnya kesadaran nasional untuk terwujudnya negara nasional. Menurut Budi Juliardi 2015-44. Terdapat dua jenis pengertian nasionalisme. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Apa itu nasionalisme dalam arti sempit? Dan di mana nasionalisme dalam arti sempit ini disebut juga nasionalisme yang negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan dan memandang rendah bangsa lain. Nasionalisme dalam arti sempit ini disebut juga chauvinisme. Adapun nasionalisme dalam arti luas yang berarti positif, yang dimana nasionalisme dalam pengertian inilah yang harus dibina oleh bangsa Indonesia karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air, akan tetapi tidak memandang rendah bangsa lain. Kemudian ada patriotisme yang dimana berasal dari kata patria yang berarti tanah air, yang dimana kata patria kemudian berubah menjadi patriot yang berarti seseorang yang cinta akan tanah air. Patriotisme dapat disimpulkan sebagai semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya dari ancaman apapun. Adapun jiwa dan semangat 45 diantaranya pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jiwa toleran atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Yang kedua, komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila. Komitmen adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita. Komitmen merupakan pengakuan seutuhnya sebagai sikap yang sebenarnya yang berasal dari watak yang keluar dari dalam diri seseorang. Komitmen akan mendorong rasa percaya diri dan semangat kerja, menjalankan tugas, menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan peningkatan kualitas fisik dan psikologi dari hasil kerja, sehingga diharapkan seseorang yang memiliki komitmen kepada bangsa dan negara adalah orang yang selalu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan berikut merupakan sikap komitmen yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang patut kita tiru. Antara lain, yang pertama, memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia,
3. Selalu bersemangat dalam berjuang. 4. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. 5. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara dan kepentingan pribadi. Nilai kebersamaan para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menerima keputusan bersama. 3. Melaksanakan hasil keputusan. Yang dimana Indonesia secara tradisi menganut musyawarah secara mufakat, yang dimana perbedaan-perbedaan pendapat itu dihargai satu sama lainnya, kemudian menerima keputusan bersama dan melaksanakan hasil keputusan tersebut. Lalu yang keempat, meneladani nilai juang perumus dasar negara. Yang pertama, ada semangat persatuan dan kesatuan. Yang kedua, memperjuangkan hak asasi manusia. 3. Mendahulukan kepentingan umum. Yang keempat, cinta tanah air. Dan 5. Jiwa kepahlawanan. Semangat persatuan dan kesatuan. Contohnya, melakukan kegiatan kerja bakti, membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan, gotong royong dalam membersihkan dalam lingkungan masyarakat. Contoh dalam memperjuangkan hak asasi manusia, yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, memberi kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, selalu menghargai hak-hak orang lain, dan contoh mendahulukan kepentingan umum, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan positif yang dilakukan di lingkungan masyarakat, menyiapkan sarana belajar sebelum pelajaran dimulai untuk kepentingan kelas. Cinta tanah air. Contohnya, mencintai berbagai ragam budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, berprestasi dalam berbagai hal baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat, sehingga dapat mengharumkan nama Indonesia. Selalu menghargai produk dan memakai produk yang diciptakan anak bangsa. Lalu, jiwa kepahlawanan. Menolong teman yang sedang kesusahan, melerai teman yang sedang berkelahi, berani membela kebenaran dan keadilan, jujur dan bertanggung jawab dalam bertindak terpuji dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.